Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fariski Putra, NIM 2019 1050 1030 dari Fakultas Teknik Program Studi Satu Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membahas tentang resume kependudukan pada pertemuan ketiga. Yaitu yang pertama adalah ilmu kependudukan. Kependudukan ini memiliki definisi yaitu merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan dengan perubahan-perubahan kependudukan itu dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, keseluruhan, dan komposisi atau strukturnya. Nah, ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu kependudukan itu adalah yang pertama yaitu adalah mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah, yaitu di sini kita menganalisis di jumlah suatu wilayah tersebut itu penduduknya ada yang berapa banyak. Lalu yang kedua adalah mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Ini bisa berupa karakteristik antar penduduk di antar wilayah pasti akan berbeda-beda menurut kondisi geografis maupun kondisi budaya. Juga mempelajari dan memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk, mempelajari dan memahami tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Tempat ini bisa berupa faktor. Yang pertama ada faktor faktor kelahiran atau fertilitas, dan yang kedua juga berupa faktor mortalitas atau data kematian di suatu wilayah tersebut. Poin kelima adalah mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah. Poin keenam, mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk, yaitu sama seperti poin tadi bisa berupa mortalitas maupun fertilitas di suatu wilayah tersebut. Untuk poin ke-7, mempelajari dan memahami komposisi atau distribusi penduduk di suatu wilayah. Yang ke-8, mempelajari dan memahami persebaran penduduk menurut wilayah tersebut. Bisa jadi persebaran penduduk itu bisa berdasarkan pusat wilayah tersebut, bisa juga atau mungkin di satu wilayah itu memiliki yang bisa menjadikan penduduk di sekitar itu bisa berlambang atau berkembang. Nah, di sini ada tulisan tentang demografi kependudukan. Definisi demografi berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary menurut USSP tahun 1982 adalah ilmu kependudukan ini merupakan ilmu sains yang mempelajari penduduk di suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur atau komposisi penduduk dan perkembangannya atau perubahannya. Ahli Philip M. Hauser dan Dudley Duncan pada tahun 1959 menunjukkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, kesebaran teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Nah, menurut ahli Mantra tahun 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Nah, di sini manfaat demografi kependudukan itu bisa mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahannya di suatu daerah tertentu. Yang kedua, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Nah, untuk poin kedua ini maksudnya mempelajari kemungkinan konsekuensi itu bisa jadi banyak berpengaruh kepada kepadatan suatu wilayah tersebut, apakah masih bisa untuk menampung seluruh penduduk tersebut atau adanya perlunya diadakan migrasi ataupun transmigrasi di wilayah tersebut. Juga menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Pendapat saya di sini bisa dilihat dari faktor fertilitas maupun faktor tahan dari karakteristik penduduk tersebut, apakah memang di banyaknya atau mayoritas itu menikah dengan muda dan menyebabkan dari fertilitas terjadi, maka itu bisa menyebabkan suatu keledakan pertumbuhan penduduk. Nah, yang keempat itu mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan.
Lalu di sini ada tentang geografi pendidikan. Nah, geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan geografi penduduk. Dan memahami geografi penduduk menggunakan tiga pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan atau geosfere, di antaranya spatial approach, ecological approach, dan regional kompleks. Melalui tiga pendekatan tersebut dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Nah, demografi, sebagian geografi penduduk, merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan. Para ahli geografi penduduk dan atau demografi banyak menggunakan data-data sensus, survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk dibentuk menjadi angka-angka. Rasio serta statistik lainnya dan dianalisa dengan mendasarkan pada beberapa pendekatan geografi. Nah, untuk memahami demografi ini, ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan identifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia dalam suatu ruang atau wilayah. Seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain, geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan tata kerjaan. Sumber-sumber data geografi penduduk ini ada yang pertama ada sensus penduduk. Sensus penduduk ini pendataan penduduk Indonesia yang mencakup jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain. Yang kedua survei penduduk. Ini pencatatan penduduk dengan teknik mengambil sampel daerah untuk dicacah keadaan penduduknya. Yang terakhir adalah registrasi penduduk. Itu pencatatan kondisi penduduk yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang di ruang demografinya dan migrasi. Apa arti migrasi tersebut? Migrasi adalah migrasi adalah pindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, mengalami batas administratif atau batas politik atau negara. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Biasanya migrasi bisa juga urbanisasi. Jadi ada penduduk desa yang ingin bekerja di kota di perkotaan. Lalu yang kedua ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari atau keluar wilayah yang tidak tinggal menetap. Nah, ketiga ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk sendiri memiliki definisi sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Nah, untuk mortalitas seperti yang tadi saya jelaskan, mortalitas sebuah tingkat kematian yang berada di suatu wilayah. Bisa jadi tingkat kematian itu bisa terjadi mungkin karena bisa terjadi secara bisa jadi ada sesuatu terjadi bencana alam ataupun pandemi yang sedang dirasakan sekarang yaitu pandemi COVID-19. Fertilitas ini adalah tingkat kelahiran di suatu wilayah. Nah, untuk proyeksi penduduk ini memiliki definisi definisinya perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Itu masuk lagi ke 3 poin tadi. Untuk tata kerjaan, tata kerja sendiri itu bisa diartikan sebagai angkatan kerja ataupun kelompok pekerja yang terdiri dari beberapa orang dan suatu pekerjaan yang dimana itu bisa jadi digunakan di suatu wilayah. Itu mungkin sekian resume dari resume pendidikan pada resume kerja dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata atau salah apa yang saya sebutkan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.